Dalam satu riwayat ya, dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang disuruh menjadi imam. Yang disuruh menjadi imam. Dalam riwayat bahkan orang tersebut adalah imam di Masjid Quba. Jadi ada seorang imam di Masjid Quba di zaman Rasulullah SAW. Dan dia kalau jadi imam setelah baca Alhamdulillahirabbil alamin selesai, dia baca ayat. Kemudian di akhir sebelum rukuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk selesai. Rakaat kedua juga demikian. Begitulah setiap beliau memimpin salat 5 waktu. Ya, sirran atau jahran. Yang sirri ataupun yang jahar, pasti sebelum rukuk ditambahkan qul huwallahu ahad. Maka sahabat-sahabatnya protes. Ya fulan, emang kenapa sih kau baca ulang-ulang terus? Ya, kenapa kau ulang-ulang terus surat tersebut setiap rakaat? Apakah tidak cukup dengan surah yang kau baca sebelumnya? Kenapa? Ya, kenapa kau ulang-ulang terus? Maka dikatakan, kalau kamu mau, aku tetap jadi imam, ya sudah, begitu cara aku sholat. Kalau kalian mau, saya menjadi imam, aku tetap menjadi imam kalian, maka saya akan sholat setiap Al-Fatihah, saya baca ayat, kemudian saya baca surat Al-Ikhlas. Begitu setiap rakaat akan kulakukan. Kalau kalian mau jadi imam, itu yang kulakukan. Kalau enggak, silakan. Aku jadi imam kalian aja. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka bermusyawarah, enggak ada yang lebih afdal dari orang itu masalahnya. Jadi tidak ada orang yang lebih afdal. Kenapa? Bacanya bagus, hafalannya banyak. Kan gitu kata Rasulullah. Yang jadi imam adalah orang yang paling aqra'uhum, yang paling benar bacanya, yang paling banyak bacaannya dan seterusnya. Maka ya sudah, tetap kamu. Tapi kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW kasus ini. Ya Rasulullah, kami punya imam. Memang enggak ada yang lebih afdal daripada dia. Memang dia imam kami. Tapi masalahnya begini ya Rasulullah, setiap baca surat dia ngulang-ulang surat Al-Ikhlas. Ya udah dipanggil, maka orang tersebut dipanggil dan ditanya kemudian, ya fulan, makmummu, jemaahmu, ya kan, teman-teman kamu telah mengadukan sesuatu yang ada pada diri kamu. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa setiap kau sholat ulang-ulang terus surat tersebut? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat cinta dan aku sangat senang dengan surat tersebut ya Rasulullah. Ya, sesungguhnya aku sangat cinta dan senang dengan surat tersebut ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna hubbaha adkhalakal jannah, sesungguhnya kecintaanmu pada surat tersebut dan buktinya kau ulang-ulang terus setiap salat membawamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini pertama ya, sekali lagi dari sisi prinsip kecintaan, maka kecintaan kita inilah kecintaan karena Allah namanya. Ini namanya kecintaan karena Allah, cinta dengan Al-Quran, cinta dengan surah-surah Al-Quran membawa seseorang itu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta kepada Al-Quran, cinta kepada kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di muka bumi ini yang paling mulia, yang paling berharga melebihi kitab suci Al-Quran. Kecintaan yang tidak akan punah, kecintaan yang akan datangkan barokah, kecintaan yang akan menunjukkan jalan yang benar, yang akan membedakan antara hak dengan yang batil, kecintaan yang akan membuat hati kita tenang, jemaah. Makanya orang yang masih sering gundah gulana, lihat bagaimana Qur'annya. Hari ini kan waktu kita habis melihat handphone, bagaimana Qur'annya? Baca Qur'an, lihat Qur'an, maka akan kecintaan kita kepada Qur'an mendatangkan banyak kebaikan dunia dan juga akhiratnya Allah.